Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Ayu Fernandini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi kurikulum merdeka untuk memenuhi tugas kuliah akhir semester mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Siti Khairiyah MPD. Nah, langsung saja. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah strategi pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa secara individu. Ini guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda, seperti pengetahuan, gaya belajar, minat, dan profil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri memiliki beberapa tujuan, seperti menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara siswa yang berprestasi dan tidak berprestasi. Namun, penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga memiliki beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu yang tinggi dan biaya yang tinggi. Guru harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan belajar siswa dan melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek: kemauan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Guru juga harus berkolaborasi dengan guru lain, kepala sekolah, dan juga staf sekolah untuk mengembangkan desain strategi dan pembelajaran yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi melibatkan banyak tahapan, mulai dari pra-penilaian hingga penilaian berkelanjutan, perencanaan konten, hingga proses pengajaran. Guru harus melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui sejauh mana penerimaan siswa terhadap proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu meningkatkan potensi belajar siswa dan menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa. Dan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari kemampuan, gaya belajar, atau minat mereka, dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Berikut penjelasan lengkap tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah proses, yaitu mengadaptasi cara mengajar agar sesuai dengan berbagai tingkat kemampuan siswa. Ini dapat melibatkan penggunaan berbagai strategi pengajaran seperti pembelajaran kelompok kecil, bimbingan penggunaan teknologi pendidikan. Yang kedua adalah konten, menyediakan materi pelajaran yang bervariasi agar sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa. Misalnya menyediakan teks bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, atau memberikan pilihan proyek yang dapat dipilih siswa berdasarkan minat mereka. Dan yang ketiga adalah produk, yaitu membiarkan siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai cara. Misalnya, seorang siswa dapat memilih untuk membuat presentasi, menulis esai, atau membuat proyek kreatif sebagai bentuk penilaian. Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Dalam hal ini, menyusun lingkungan kelas yang mendukung berbagai gaya belajar bisa melibatkan pengaturan ruang kelas yang fleksibel, penggunaan alat bantu visual, atau menciptakan zona kerja yang tenang bagi siswa yang memerlukan konsentrasi lebih. Dan ada juga strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kelompok belajar, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan, minat, atau gaya belajar mereka untuk tugas tertentu. Dan yang kedua ada pilihan, memberikan berbagai pilihan tugas kepada siswa. Setiap pilihan dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama, tetapi memungkinkan siswa memilih tugas yang paling sesuai dengan minat atau gaya belajarnya. Dan yang ketiga adalah penilaian formatif dan sumatif, yaitu menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur pemahaman siswa secara berkelanjutan. Penilaian formatif, misalnya kuis atau diskusi kelas, digunakan untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik. Sementara penilaian sumatif sendiri
yang dilakukan pada ujian akhir atau proyek besar digunakan untuk menilai pencapaian akhir. Dan yang terakhir ada instruksi berbasis data, yaitu menggunakan data dari penilaian untuk menyesuaikan strategi pengajaran. Misalnya hasil tes diagnostik dapat membantu guru mengidentifikasi area kelemahan siswa dan menyesuaikan pembelajaran untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Nah, di atas sudah dijelaskan tentang prinsip-prinsip dan strategi. Dan yang terakhir ada tantangan dan solusi dari pembelajaran berdiferensiasi. Waktu dan sumber daya. Pembelajaran berdiferensiasi seringkali membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan. Solusinya adalah memanfaatkan teknologi pendidikan untuk memberikan materi yang dipersonalisasi dan menggunakan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil. Yang kedua adalah kesiapan guru. Tidak semua guru siap untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, solusinya adalah pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang terakhir yaitu manajemen kelas. Mengelola kelas yang berdiferensiasi bisa menjadi menantang. Solusinya adalah menciptakan rutinitas dan prosedur yang jelas, serta menggunakan bantuan teknologi dan alat bantu belajar yang interaktif.